I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya akan memulai mempresentasikan. Baik, yang pertama adalah hakikat kebenaran. Kebenaran disebut opini dan juga khayalan. Pandangan-pandangan tentang kebenaran secara spesifik dapat dirujuk kepada 2 aliran besar dalam filsafat. Yang pertama adalah aliran idealisme dan aliran realisme. Menurut aliran realisme, kebenaran ini adalah ide yang sesuai dengan mirip dengan realitas. Aliran ini meyakini adanya realitas di luar batasan-batasan kesadaran dan pikiran, serta menganggap berpikir sebagai usaha untuk merefleksikan dan mengetahui realitas tersebut. Dengan demikian, menurut aliran realisme, kriteria yang membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, antara benar dan yang salah adalah persesuaian antara ide realitas. Sebagai contoh, jika dikatakan di luar sedang hujan, maka pernyataan itu benar apabila sesuai dengan fakta. Sebaliknya, jika ternyata tidak turun hujan dan bahkan panas terik, maka pernyataan itu tidak benar. Kemudian poin yang B, jenis kebenaran. Secara umum, jenis kebenaran dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, kebenaran absolut, kebenaran yang biasanya berasal dari agama atau wahyu, dan yang kedua adalah kebenaran relatif, yaitu pengetahuan ilmiah atau filsafat. Kemudian jenis kebenaran sesungguhnya dapat dilihat dari 3 bagian. Yang pertama, jenis kebenaran epistemologi. Jenis kebenaran ini disebut juga dengan kebenaran logis. Sesuatu yang dikatakan benar apabila apa-apa yang terdapat dalam pikiran subjek sesuai dengan apa yang dalam objek. Kemudian yang kedua, jenis kebenaran ontologis. Jenis kebenaran ini berkaitan dengan sifat dasar atau kodrat suatu objek. Misalnya, sebagai contoh, kita mengatakan bahwa batu adalah benda padat yang keras. Ini sebuah kebenaran ontologis, sebab batu pada hakikatnya merupakan benda yang padat dan yang sangat keras. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, contohnya jenis kebenaran semantik, yaitu jenis kebenaran yang berkaitan dengan pemakaian manusia sebagai makhluk yang bebas melakukan sesuatu, dan dalam hal ini bahasa merupakan ungkapan dari kebenaran itu sendiri. Kemudian yang C, ukuran kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan yang menemukan pengetahuan yang benar. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Namun, masalahnya tidak hanya sampai di situ saja. Problem kebenaran inilah yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Teori yang menjelaskan kebenaran epistemologi sebagai berikut. Yang pertama, teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian. Kemudian teori koherensi. Tentang kebenaran, menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, contoh fakta dan realitas. Tetapi
atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri dengan perkataan ini. Dengan perkataan lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru dengan putusan yang lain yang telah diketahui dan diakui kebenarannya terlebih dahulu. Kemudian poin yang ketiga, teori pragmatisme tentang kebenaran. Menurut filsafat ini benar tidak adanya suatu ucapan ataupun dalil atau teori semata-mata bergantung kepada asas manfaat. Sesuai dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Kemudian yang terakhir adalah agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan-persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam contohnya, kemudian tentang manusia maupun tentang Tuhan. Mungkin hanya segitu presentasi saya pada hari ini mengenai tentang hakikat jenis ukuran kebenaran. Perbanyak maaf jika ada salah dan janggalnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.